Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita hormati dan muliakan segenap panitia dari pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terutamanya para ustazah, Ustazah Khadijah Asgaf, Ustazah Solehah Mulakhela. Kita doakan semoga yang tadi telah saya sebutkan namanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para syarifah, para sesepuh, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah bahagia rasanya dapat menghadiri majelis Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan ini kita dianggap, kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad, diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah. Sebab diakui oleh selain keduanya enggak akan bisa bermanfaat apapun bagimu. Saya ulangi, penting bagimu untuk diakui keberadaanmu sebagai umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bu, Kak, Dek, Nak, silahkan tanya masing-masing kepada dirimu, kepada hatimu. Selama ini saya jadi umat Nabi udah diakuin belum ya sama Allah? Penting bagimu untuk mempertanyakan, wahai saudari-saudariku sekalian, kepada hatimu masing-masing. Adakah Nabi Muhammad telah mengakuiku sebagai umatnya? Adakah Nabi Muhammad telah mengenalimu sebagai salah satu umatnya? Adakah Nabi Muhammad telah memasukkan namamu di antara orang-orang yang akan ada di belakangnya kelak di saat beliau menggiring umatnya di padang mahsyar? Teman-teman sekalian, saya ulangi, sebab pengakuan dari selain keduanya tidak akan bermanfaat untukmu kelak di sana. Kamu mau diakuin sama orang sejagat raya,
akan tetapi tidak diakuin oleh Allah, nggak akan manfaat apa-apa. Kamu dikenali oleh orang sedunia, akan tetapi Nabi Muhammad tidak mengenalmu sebagai umatnya. Silahkan bersedih atas dirimu teman-teman, karena itu semuanya tidak akan bermanfaat bagimu. Untuk saat Israel datang mencabut nyawamu, tidak akan bermanfaat bagimu. Ketika pakaian yang kamu kenakan hari itu hanya tersisa kain kafan belaka. Teman-teman saudaraku sekalian, makanya kalau saya liatin ketakutan para ulama, kalau saya perhatikan, saya baca-baca kitab-kitab mengenai orang-orang soleh, saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih yang paling mereka takutkan? Hidup di atas muka bumi ini yang paling mereka takutkan apa? Imam Al-Haddad dalam qasidahnya Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Suara apa tuh? Kereta. Kata Imam Al-Haddad, Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah telah tahu segala tentangku, apa perlunya bagiku untuk mengadu. Ada di akhir qasidahnya, beliau bilang begini, hajatan fin nafs ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Ya Allah, hajat saya cuma satu ya Allah, ijabah hajat saya ini ya Allah, hajat saya cuma satu, tolong ijabah hajat saya ya Allah. Ditanya kepada beliau, wahai imam, teman-teman, Imamul Haddad ini orang yang dari sejak usia 10 tahunan kalau pagi sholat 200 rakaat. Pernah ada salah satu wali dari Maghrib ketika datang berkunjung ke kota Tarim, beliau pergi ke pasarnya, salah satu mukasyif, orang yang bisa melihat apa yang gak terlihat di mata orang-orang awam, orang-orang umum. Beliau pergi ke pasar di kota Tarim, kemudian pingsan ketika melihat Imamul Haddad. Beliau dibangunkan. Imamul Haddad kala itu masih muda teman-teman. Allah Allah Allah. Yang di luar kedengeran? Enggak, tapi jawab. Ini sebuah kemisteriusan. Kalau nggak kedengeran beneran nggak bakalan jawab pertanyaan saya. Apa tuh katanya? Nggak jelas. Saya kalau berdiri kuatnya cuma 20 menit, mau? Gimana ya? Ini ujian nih buat saya nih. Ujiannya ustazah zaman sekarang nih. Udah, masih belum mau juga. Apa? Berdirinya di pintu. Ya Allah. Iya. Udah. Udah. Bukan apa-apa. Teman-teman sekalian, Imamul Haddad alaihi ridwanullah, salah satu qasidahnya mengatakan hajatan fin nafsi ya Rabb
Jangan semua, Kak. Faqdiha ya khaira qadi. Ini kan saya sampai lupa. Tadi itu ada orang pingsan. Lihat Imamul Haddad. Teman-teman saya sekalian, ketika beliau sadar dari pingsan, beliau ditanya, "Malladhi aghmakum?" Apa yang membuatmu pingsan? Beliau menjawab, ini saya lagi serius loh ini. Boleh dengerin dengan benar ya, insya Allah biar jadi ilmu yang manfaat. Amin. Teman-teman, boleh kita serius sebentar ini. Sebab saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting dalam rangka hajat dunia, hajat akhirat kita. Sehingga sekalian saya muliakan, beliau ketika sadar dari pingsannya ditanya, "Malladhi aghmakum?" Apa yang membuatmu pingsan wahai Syekh? Beliau menjawab, "Maghrum al-Ba'lawi." Dia bilang, "Nih para wali-wali di negeri ini nih luar biasa sekali mereka. Saya lihat seorang pemuda, umurnya belum 12 tahun, di belakangnya sudah terdapat 40 magom kewalian." Namanya Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Teman-teman sekalian saya muliakan, Imamul Haddad seseorang yang saya kembali sampaikan padamu, sejak usia belum balik beliau sudah membawa 40 makam kewalian. Beliau berkata dalam salah satu munajatnya yang kita semua selalu membacanya, "Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi." Ya Allah, hajat saya hanya satu aja ya Allah, kabulkanlah hajat saya tersebut. Ketika beliau ditanya, "Apa hajatmu wahai Imam?" Beliau menjawab, "Hajat saya hanya satu. Saya dimatikan sebagai umat Nabi Muhammad. Hajat saya cuma satu. Saya dimatikan sedangkan saya adalah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. An amut ala husnil khatimah." Saya meninggal dunia dalam husnul khatimah. Teman-teman saya sekalian, wali besar, hajatnya satu, minta mati husnul khatimah. Kenapa gitu? Karena kalau sampai kita mati nggak bawa iman, kita mati nggak bawa Islam, kita mati bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad, maka apapun aja yang sudah kita lakukan sepanjang hidup di atas muka bumi ini tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan gugur begitu aja, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang dari atas muka bumi ini tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka teman-teman saya sekalian, mari kembali kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Anahan min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sudah diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya sudah diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Ini saya liatin pintu aja nih. Saya takut aja habis saya keluar dari sini nih dikabarin pintu rusak. Salah, pintunya dibuka dulu, ditutup dulu. Jendela kotor. Ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semua insyaallah. Amin.
Bentar nih saya, maaf ya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya kasih tahu sesuatu yang sangat penting sekali. Ketakutan mati nggak bawa iman itu adalah ketakutan orang-orang nomor satu. Elit dalam Islam itu kalau kalian tanya ketakutan mereka apa, ketakutan nggak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Ketakutan mereka yang nomor satu. Malah justru yang merasa aman bakalan nyentar di akhirat barengan Nabi Muhammad pasti masuk surga, ini yang nggak terlalu ngerti nih, yang nggak tahu paham, kita cuek-cuek aja gitu, kayak nggak pernah ngerasa ketakutan. Kenapa? Nggak paham sama urusan. Betapa sangat berharganya iman, betapa sangat berharganya nikmat dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq alaihi ridwanallah itu orang pertama beriman dari kalangan kaum laki-laki, teman-teman, yang jangankan ini ya jangankan diakui oleh umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan telah mengakuinya sebagai sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghar, ketika keduanya sedang berada di dalam gua Thur. Idh qala li sahibihi, tatkala dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li sahibihi, berkata kepada sahabatnya. Makanya para ulama bilang, kalau ada orang ingkar terhadap persahabatan siapapun dari sahabat Nabi Muhammad, itu hukumnya fasik, nggak sampai kafir, kecuali kalau yang dia tidak percayai adalah persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena persahabatannya dinas dalam Al-Quran. Kata Allah, idh qala li sahibihi, tatkala dia Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Allah bahkan telah mengakuinya sebagai sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad. Akan tetapi beliau berkata dalam salah satu ucapannya, idza dakhalat rijliyal yumna ilal jannah wa lam yadkhulil yusra lam aman min makrillah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau nanti di akhirat kaki saya yang kanan udah masuk surga, kaki saya yang kiri belum masuk surga, saya belum merasa aman, ditarik lagi untuk kemudian mengatakan, siapa bilang tempat kamu bukan di sini wahai Abu Bakar. Jangankan sekarang, kata Sayyidina Abu Bakar, jika nanti di akhirat kaki saya udah masuk surga, kemudian kaki yang kiri belum masuk surga, saya belum merasa aman, saya takutnya ditarik balik, kemudian dikatakan bahwa enggak Abu Bakar, bukan di sini tempat kamu, kamu tidak pantas bersama dengan Nabi Muhammad. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanallah, seseorang yang Nabi Muhammad mengatakan, lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar, andai saja ada nabi sesudahku, pastilah dia adalah Umar bin Khattab. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Umar mengatakan, idza nada munadin yaumal qiyamah liyadkhul kullun nasi lal jannah ila wahid la khasyitu an dzalikal wahid. Kalau nanti di akhirat, jika nanti di padang mahsyar terdapat panggilan, semua orang silahkan masuk ke dalam surga kecuali satu orang, saya akan berkata, tuh yang satu palingan Umar bin Khattab.
yang satu jangan-jangan Umar bin Khattab. Sebab saya merasa belum pantas untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian, jika Imamul Haddad, jika Sayyidina Abu Bakar, jika Sayyidina Umar ketakutan di hari akhiratnya tidak dapat bersanding bersama Nabi Muhammad, bukankah kita lebih pantas lagi untuk ketakutan? Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi alaih ridwan Allah, qasidah beliau yang sering sekali beliau bacakan di majelis-majelis beliau. Beliau mengatakan, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil majelis-majelis kami ini ya Allah, hasilnya, buahnya adalah kematian kami dalam husnul khatimah. Mintanya itu aja. Ya Allah, mati husnul khatimah. Ya Allah, mati husnul khatimah. Apa sih artinya mati husnul khatimah? Mati bawa iman. Bawa iman kepada siapa? Bawa iman kepada Allah, bawa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, kita ini kan beriman ustazah. Kita hidup di antara orang beriman. Kita tinggal bersama orang beriman, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Apa yang kita takutin ustazah? Ya udah beriman nih, beriman gitu. Gak usah ditakut-takutin mati gak bawa iman. Teman-teman saudaraku sekalian, masalahnya Allah bilang, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirat. Allah bilang, hanya Allah lah satu yang menetapkan iman dan Islam di hati seseorang di saat hidupnya sampai ketika dia mati ataupun kelak di hari akhiratnya. Hanya Allah satu yang menentukan apakah Halimah Al-Idrus adalah seseorang yang beriman sampai matinya ataukah sebaliknya. Demikian pula dengan dirimu teman-teman, masing-masing dari kita. Apakah kamu adalah salah satu dari umat Nabi Muhammad yang akan pulang dari atas muka bumi ini sebagai umat Nabi Muhammad, dikubur sebagai umat Nabi Muhammad, di mahsyar di belakang Nabi Muhammad? Ataukah kamu sudah dipecat justru di saat sakaratul maut kamu datang? Hanya Allah lah yang menentukan teman-teman. Hanya Allah lah satu yang menentukan. Kamu, apakah yang hidup sekarang sebagai umat Nabi Muhammad, apakah berhasil membawa titel tersebut sampai mati, ataukah kamu telah dipecat olehnya sebagai umat Nabi Muhammad? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'alal mu'minin adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kalian orang-orang yang yartadda minkum an dini, yang dia dianggap sebagai orang-orang yang memilih jalan lain, berputar arah dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak begini gimana ya Allah? Jika ada orang di atas muka bumi ini yang kau anggap nih nggak bener nih,
nempuh jalannya Nabi, tapi dia nggak hargain nih. Dia belok sana, belok sini. Apa yang akan terjadi? Fasawfa ya'tillahu biqaum. Aku akan pecat dia, kata Allah. Aku gantikan dengan orang-orang yuhibbullah, mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Kita teman-teman adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah di zaman ini sebagai para penempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kamu tetap dalam status ini sampai datang ajal menjemputmu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Kata Allah, kalau aku lihat kalian bolak-balik nggak serius jalanin ajaran ini, aku pecat kalian. Dan ini sesuatu hal yang paling saya takutkan. Paling saya takutkan. Kalian lihat saya sebagai orang yang selalu berada di depan saat pembacaan Maulid Nabi Muhammad. Tapi apakah saya ada di depan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad? Ataukah saya telah menjadi orang-orang yang terusir dalam rombongan Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Dan itu yang saya takutkan, teman-teman saudaraku sekalian. Termasuk juga dirimu. Kamu hadir di majelis-majelis maulid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi apakah kita berhasil menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini sampai datang Israel mencabut nyawa kita, dan kita masih sebagai umat Nabi Muhammad? Hal inilah yang seharusnya menjadi beban pikiranmu, teman-teman. Hal inilah yang seharusnya menjadi beban pikiranmu. Malam-malam harimu, siang-siang harimu. Seharusnya yang jadi pikiran kita bukan hanya sekedar barang apa yang mau kita beli, bukan hanya sekedar berapa tambahnya nominal uang di bank kita, teman-teman. Jangan hanya sekedar kapan ya pangeran yang mencintaiku datang menjemputku dan memberhentikanku dari kejombloan ini. Atau bahkan sekedar, nih suami saya jam segini lagi ada di mana nih? Takutnya dia sedang berada dengan perempuan lain. Sebab yang pasti dia tidak sedang bersama dengan saya, istrinya. Apa yang selama ini ada dalam beban pikiranmu, teman-teman? Jangan sampai kita seneng-seneng jadi umat Nabi Muhammad, ternyata di akhirat nanti kita tidak berada di belakang Nabi Muhammad. Terus mesti gimana nih Ustazah kalau kayak gini ceritanya? Ada 3 hal yang kalian perlu lakukan, teman-teman saudaraku sekalian. Ada 3 hal yang kalian perlu pastikan di atas muka bumi ini, sambil tetap ketakutan, sambil tetap mengkhawatirkan diri-diri kita. Yang pertama, selalulah berdoa. Sebab Allah tuh kalau diminta ngasih, doamu tuh jangan cuman sekedar urusan-urusan dunia melulu. Udah rambut mulai banyak tumbuh uban, yang diminta tetap itu aja, sekedar tambahan 0 di rekeningmu, kan malu gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, umurmu tuh udah sampai berapa sekarang? Mau nunggu kapan untuk faham bahwa dunia dan seisinya ketika kamu mati tidak ada yang ikut bersama denganmu? Teman-teman saudaraku sekalian, kamu tahu nggak? Orang tuh kalau meninggal dunia itu
dalam jam pertama dia meninggal dunia, disunahkan, dianjurkan untuk dilepas semua yang dia kenakan. Kalau dia pakai cincin, dilepas cincinnya. Kalau dia pakai jam tangan, dilepas jam tangannya. Di menit-menit pertama dia meninggal. Bahkan baju tuh disunahkan dilepas. Ketika dia meninggal dunia tuh 1 jam pertama tuh sunahnya dilepas semuanya tuh. Bahkan kalau ada orang pakai gigi emas, makanya saya saranin nih, ganti dah. Yang pada pakai gigi emas buruan ganti, repot kalau mati. Ustazah, saya emang ditambal giginya tapi nggak pakai emas, itu mesti dicabut nggak Ustazah kalau mati? Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah. Kenapa gitu Ustazah? Nggak laku. Serius, nggak laku dijual. Saya serius loh ini padahal. Teman-teman sekalian, tapi kalau emas dicabut, Ustazah, dicabut. Kenapa gitu? Sebab bukan lagi milikmu, ia adalah harta warisan keluargamu. Ternyata yang kita pakai selama ini bukan milik kita, teman-teman. Ternyata bukan milik kita. Serapuh itu kepemilikan kita terhadap dunia. Serapuh itu kepemilikan kita terhadap dunia. Makanya nggak salah sih kalau dibilang bahwa semua yang kita punya nih sekedar ngaku-ngaku aja. Kita itu tidak benar-benar memiliki, akan tetapi hanya sekedar dititipi. Ada waktunya ketika titipan tersebut diambil kembali oleh sang pemiliknya. Sehingga orang kalau meninggal dunia dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, bukan hanya kitanya, teman-teman. Baju kita, pakaian kita, jam kita, cincin kita, handphone kita, semuanya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jabatanmu, termasuk juga gelar-gelar di balik namamu, semuanya lillahi ta'ala. Nih teman-teman sekalian, ustazah, semua orang manggil saya ustazah, termasuk suami saya kadang-kadang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segitunya. Apakah ustazah juga kalau masuk ke dalam alam kubur nggak ada ceritanya? Nggak ada ceritanya, teman-teman. Tidak ada ceritanya. Maka jabatan apapun, profesi apapun, semuanya inna lillahi. Semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Serapuh itu kepemilikanmu terhadap dunia ini. Maka yang rapuh-rapuh itu nggak usah dipegangin kekencengan. Setuju? Yang rapuh-rapuh itu gak usah dijadikan sebagai andalan. Setuju? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, andalkan saja yang kuat. Andalkan saja yang tidak akan pernah rubuh. Andalkan saja yang tidak akan pernah hancur, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gak akan pernah roboh. Gimana caranya mengandalkan Allah? Minta. Allah itu kalau diminta ngasih. Jadi doamu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta pada Allah, ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam di hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan di hati kami ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan pernah Engkau cabut hidayah iman, hidayah Islam, hidayah cinta yang telah Engkau anugerahkan dalam hati kami ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Minta teman-teman, kalau minta bakalannya dikasih. Kalau minta dikasih. Coba aja lihat, kamu kalau ngeliat orang, pinter nih, tanyain, dulu waktu kecil doanya apa? Pasti doanya minta ilmu yang manfaat, doanya minta biar dia bisa memahami ilmu gitu. Kalau kamu lihat orang misalnya gitu, kaya banget gitu, coba tanyain apa doanya waktu zaman dari sejak dia kecil, zaman dia remaja gitu. Pasti doanya nggak jauh-jauh dari urusan harta teman-teman. Bebas. Cuman maksud saya, semua orang itu hanya akan diberi sesuai dengan yang dia minta. Yang dia minta. Kan begitu ya? Nah sekarang, kalau kamu kepengen biar sampai dengan meninggal dunia kamu masih dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Di saat meninggal dunia kamu ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad. Jika kamu ingin ketika meninggal dunia nanti kamu diakui oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dipastikan di akhirat nanti kamu akan berada di belakang Nabi Muhammad, maka di sisa umurmu ini teman-teman, minta sama Allah. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada doa dari Faqihul Muqaddam, saya nggak hafal, agak panjang doanya. Allahumma rahamna idza ariqa minal jabin wa aysa minal anin wa baka alaina al habib gitu, wa aysa minat tabib wa baka alaina al habib. Allahumma rahamna idza warana turab wa da'ana al ahbab wa faraqanna naim. Begitulah doanya, agak cukup panjang teman-teman. Itu bisa dilihat tuh. Mungkin nanti kapan-kapan saya taruh kalau teman-teman mau di Instastory atau di Instagram saya. Doanya Faqihul Muqaddam tentang urusan sakaratul maut. Ya Allah, sayangilah saya ketika dahi saya mulai berkeringat. Sayangilah saya ya Allah ketika dokter-dokter udah mengangkat tangan putus asa dari saya. Sayangi saya ya Allah ketika Israel mulai mendatangi saya. Sayangi saya ya Allah ketika ruh mulai perlahan-lahan keluar dari tubuh saya gitu. Ada tuh doanya tuh. Ya Allah, sayangilah saya ketika jasad saya hanya tinggal berkalang kafan. Ya Allah, sayangilah saya ketika tanah udah mulai tertimbun di atas badan saya gitu. Itu umi saya sekitar 3-4 bulan sebelum kematiannya, doa itu selalu saja dibaca umi saya. Dan beliau kalau baca doa itu, sebenarnya yang ngasih doa itu sebenarnya saya. Saya tuh juga agak-agak gimana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal. Waktu umi saya mulai baca doa itu tuh, beliau suka baca sama artinya. Bikin kita semua, Mi, jangan dibaca kenapa sih Mi? Serem bener nih umi ini. Kayak udah yang mau meninggal besok gitu. Ya Allah, sayangilah saya ketika dokter sudah mulai putus asa ya Allah. Sayangi saya ketika semua anak-anak saya meninggalkan saya, Umi. Sampai katanya kakak saya tuh, Umi jangan dibaca dong Mi doa itu Mi. Umi saya bilang, katanya Ima bagus. Saya maksudnya, kata Ima bagus. Kata Ima nih disuruh baca nih biar sakaratul mautnya gampang. Masya Allah. Teman-teman sekalian, orang itu biasanya kalau sakaratul maut itu mulutnya terbuka.
Tahu kenapa? Karena dia sedang kehausan. Coba liatin orang sakaratul maut mulutnya terbuka. Kebanyakan, mayoritas, barangkali 95%. Sehingga sekalian saya melihat itu mulutnya kebuka, haus banget. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan hausnya itu kalau dikasih minum air segalon gak hilang. Kenapa gitu? Karena hausnya bukan dari air, hausnya dari rahmatnya Allah. Teman-teman, hausnya dari rahmatnya Allah. Ketika umi saya meninggal dunia, umi saya sama sekali tidak kehausan. Ia bahkan gak minta air. Ia bahkan tidak membuka mulutnya. Ia hanya menggigit bibirnya seraya berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah," sampai meninggal dunia. Kamu kalau berdoa diijabah sama Allah. Kalau kamu minta dikasih sama Allah. Masalahnya tinggal kamu minta apa enggak minta. Kalaupun minta, serius apa enggak mintanya. Karena kadang-kadang angkat tangan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah ya Allah ya Allah bisnil khatimah. Nah, itu kan doa tidak dari hati, teman-teman. Mintalah dari hatimu, Allah sangat berkemungkinan untuk mengijabahmu. Itu satu. Yang kedua, teman-teman saya sekalian, kalau kamu kepengen sampai dengan saat ajal datang menjemputmu, dan kamu sebagai umat Nabi Muhammad, dirimu diakui oleh Allah sebagai hambanya, dirimu diakui oleh Nabi Muhammad sebagai nabinya, teman-teman saudariku sekalian, pastikan hatimu kepada Allah dan Rasulnya tertuju. Pastikan hatimu kepada Allah dan Rasulnya mencinta. Dan Allah yang maha menilai kesungguh-sungguhanmu, teman-teman. Yuk, mulai sekarang tempuh jalan cinta. Jalan cinta pada Allah, jalan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cinta itu tuh nggak bisa dibohongin. Hati kamu tuh cintanya sama siapa? Kamu mungkin bisa bohong dengan kata-kata kamu, tapi hati yang tahu cintanya kepada siapa tertuju. Kamu kalau Nabi Muhammad lagi diceritain, lagi disebut-sebut gitu, perasaan hati kamu kayak gimana? Seseorang lain yang kamu biasa denger-denger namanya gitu? Atau seseorang yang kamu tahu dia dulu sepanjang malam hidupnya selalu mendoakanmu? Siapa dia bagimu, teman-teman? Seseorang lain yang kamu sebut-sebut namanya sebagai misalnya pemimpin sebuah ajaran gitu, kayak orang lain gitu, kayak yang iya sih Nabi Muhammad Nabi kita gitu, tapi tidak ada yang bergerak di hatimu tentang beliau. Ataukah dia adalah seseorang yang setiap kali cinta padanya datang menghampiri hatimu, dengan sebegitu mudah kerinduan menyeruak dalam hatimu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, penting, sebab kamu kalau mati bawa hati, teman-teman. Sebab kamu kalau mati bawa hati. Kata Allah, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti, kamu datang ke akhirat nggak bawa harta. Kamu datang ke akhirat nggak bawa anak. Artinya anak tuh pengikut. Kamu nggak bawa harta, kamu nggak bawa followers. Nggak bawa. Bawa apa ya Allah kalau saya mati? Illa man atallah biqalbin salim.
kamu di akhirat nanti bakal selamat. Kamu selamat kalau menuju akhirat kalau kamu bawa hati yang selamat. Hati yang selamat tuh yang bagaimana? Yang tahu kepada siapa cinta di hatinya tertuju. Yang tahu mencintai yang gak akan pernah meninggalkan. Yang tahu cinta tuh seharusnya kepada Allah yang gak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga cinta kepadanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Kalau kamu ngerasa saya kok belum punya ya rasa cinta yang besar di hati saya gitu, nggak kepada Allah, nggak kepada Rasulnya, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, segeralah berputar arah, cepetan balik. Kemana Ustazah baliknya? Ke hatimu sendiri. Kalau kamu, para ulama mengatakan, ada ulama bilang ini nih, kalau kamu nggak pernah kenal, air matamu meleleh karena rindu kepada Nabi Muhammad, maka menangislah, tangisilah hatimu yang tidak pernah kenal cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu nangis karena rindu kepada Nabi, atau kamu tangisi hatimu yang gak kenal rindu kepada Nabi. Ya ampun, ini berarti ini saya belum punya cinta sama Nabi nih. Ya Allah, kalau saya sampai mati gak bawa cinta sama Nabi, nasib saya gimana nih? Tangisi teman-teman, tangisi sebelum kamu yang nanti menangis di akhirat nanti. Ketika melihat ada rombongan di belakang Nabi yang terdiri dari para nabi-nabinya Allah, yang terdiri dari para wali-walinya Allah, yang terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad, para keluarga Nabi Muhammad, para ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad, dan para orang-orang saleh dari umat Nabi Muhammad, dan kamu tidak menjadi salah satu di antara mereka. Menangislah karena rindu kepada Nabi Muhammad. Atau jika tidak, tangisi hatimu yang belum punya cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab jika dua itu tidak terjadi padamu, maka bisa jadi kamu akan menangis di hari di mana Nabi Muhammad digiring dan di belakangnya ada umatnya, teman-teman. Sementara kamu tidak masuk di dalamnya. Daripada menangis di sana, lebih baik menangis di sini. Sebab menangis yang bahagia adalah menangis karena cinta padanya. Sebab menangis yang bahagia adalah saat kamu rindu padanya. Sebab menangis yang bahagia adalah saat kamu ingin berjumpa dengannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidakkah kamu pernah dengar hadis Nabi Muhammad alaihi wassalam ketika beliau menangis penuh haru seraya mengatakan, oh syauqan ala ahbabi, duh alangkah rindu hati saya kepada para pecinta-pecinta saya yang sejati. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Alasna ahbabuka ya Rasulullah? Bukankah kami pecinta-pecintamu wahai Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Idan fahum ya Rasulullah, kalau gitu siapa mereka wahai Rasul? Nabi menjawab, haula ummati ja'u min ba'dikum lam ra'auni, mereka adalah umatku datang sesudah kalian tak pernah melihat diriku, walau ra'au mu'jizati, dan belum pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku, akan tetapi mengalir air mata mereka setiap kali mengingatku. Dan dengarkan kelanjutannya, aku akan menantikan mereka di depan telagaku.
Tidakkah itu menarik hatimu, teman-teman? Tidakkah itu sesuatu tawaran yang sangat menarik, bahwa kita memiliki janji temu dengan baginda Nabi besar Muhammad? Maka mari belajar menjatuhkan hati kepada yang paling tepat. Maka mari belajar mencinta kepada yang paling berhak. Maka mari menjatuhkan rasa hatimu kepada yang tidak akan pernah mengecewakanmu dunia hingga akhirat. Saudara sekalian yang saya muliakan, tuh hatimu, kenalkan padanya rasa cinta kepada Nabi. Caranya gimana Ustazah biar cinta sama Nabi? Sering-seringlah berkumpul dengan para pecinta. Di mana ngumpulnya? Ya di majelis seperti ini. Kumpul pecinta Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya biar cinta lebih banyak? Dengerin lebih banyak tentangnya, teman-teman. Kemudian sebut-sebut lebih banyak namanya. Solawat-solawat padanya. Sebaiknya senantiasa terucap di lisan-lisanmu, teman-teman. Solawat itu tali menyambungkanmu kepada Nabi Muhammad, sebagaimana solat tali yang menyambungkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya jangan pernah terlepas darimu hingga tali tersebut akan menyambungkanmu kepadanya di saat datang ajal menjemputmu nanti. Talinya biar kuat sehingga tersambung. Apalagi kalau lebih kuat lagi, kamu naik terus sampai kamu jadi tambah lama tambah deket. Sampai bisa kau udah deket banget menjadi tanpa sekat, tanpa jarak. Kamu menjadi bersatu dengannya sehingga dipastikan kamu di akhirat nanti termasuk di antara yang ada di belakangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, teman-teman saudara sekalian, kalau kamu kepengen untuk bisa selalu bisa dianggap, diakui sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalam, sampai dengan kamu mati bawa keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang pertama tadi kamu mesti doa, yang kedua kamu mesti cinta, yang ketiga teman-teman, kamu mesti menetapi jalannya. Yang taat jadi umat Nabi Muhammad, yang taat jadi umat Nabi Muhammad. Allah Tuhanmu dimanapun kamu berada, Nabi Muhammad nabimu dimanapun kamu berada. Jangan baru datang ke Bali doang kerudungannya udah hilang. Ada tuh yang begitu tuh. Baru nyampe ke Bali doang kerudungan udah nggak jelas di mana tempatnya. Ketinggalan di bandara kayaknya nih. Ya, baru nyampe ke Singapura doang, ya Allah, kostumnya udah ganti. Habisnya gimana ya Ustazah? Yang lain-lain kagak ada yang pakai jilbab, kayak malu deh kalau pakai jilbab. Kamu malu sama orang nggak malu sama Allah? Kalau malu sama orang nggak malu sama Rasulullah? Kamu umat Nabi Muhammad dimanapun saja kamu berada, teman-teman. Jangan sampai nih pas lagi umroh bajunya yang paling lebar, sampai ngengser. Begitu pergi ke Eropa, ya ampun, nggak gitu ya. Atau ada nih, Ustazah saya sih kalau pergi jauh sih enggak Ustazah. Justru kalau pergi dekat, manggil tukang bakso. Tukang bakso lewat depan rumah tuh. Ya ampun Ustazah, kalau ambil kerudung segala, kasih. Kalau ambil kerudung segala nih, baksonya lewat Ustazah. Nggak kebagian saya. Tahu tukang sayur gitu ya? Ya Allah, ya Allah. Enggak lah. Kita umat Nabi Muhammad dimanapun saja kita berada. Kita umat Nabi Muhammad sedang bersama dengan siapapun. Kita umat Nabi Muhammad siang hari kita, malam hari kita. Kita umat Nabi Muhammad pagi hari kita, sore hari kita.
Kita umat Nabi Muhammad di saat sehat kita. Kita umat Nabi Muhammad di saat sakit kita. Kita umat Nabi Muhammad di saat hidup kita. Kita umat Nabi Muhammad semoga di saat mati kita. Hingga dalam kubur kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Hingga siapa tahu teman-teman, siapa tahu. Rasanya malu mau minta sama Allah. Tapi kalau nggak minta sama Allah takutnya nyesel. Jadi saya minta aja tetap, walaupun saya malu, saya buang malu dah. Saya tutup muka dah mintanya. Saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau ada orang di dalam kuburnya bisa barengan sama Nabi Muhammad, jadikan saya salah satunya. Kalau ada orang di saat kematiannya datang dijemput sama Nabi Muhammad, jadikan saya salah satunya. Meski rasanya doa ini belum pantas untuk dipanjatkan oleh pendosa semacam saya, akan tetapi saya minta kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab Engkau adalah sang pemberi, sebab Engkau adalah satu-satunya pengendali, sebab Engkau adalah penentu berbagai macam urusan, dan Engkau menamakan dirimu Sang Maha Rahman. Engkau seringkali memberi tanpa diminta. Masakah ketika kami meminta Engkau tidak memberinya ya Allah? Allahumma ya Allah, jika ada seseorang yang di saat mati dijemput Nabi Muhammad, jadikan kami salah satunya. Jika ada orang yang di dalam kuburnya bersanding, berkumpul dengan Nabi Muhammad dan kelompoknya, jadikan kami salah satunya. Jika ada orang yang di hari akhirat nanti ya Allah tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad, hingga matanya bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad, hingga telinganya bisa mendengar suara indah Nabi Muhammad, hingga hidungnya bisa mencium wangi Nabi Muhammad, jadikan kami salah satunya ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami meminta hajat-hajat besar kepadamu ya Allah. Kami semua meminta hajat-hajat besar ini kepadamu ya Allah, sebab Engkau adalah zat yang maha besar. Ala hadhihi niyah wa bikul niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlil khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fi rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut. Taubatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut. Maghfiratan ba'da al-maut, wa afwan indal hisab. Wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa afina min ahwal ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga diijabah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu